Ratusan amunisi ditemukan di jalan tol. Petani meninggal terjebak di ladang. Lomba panjat pohon pisang. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di tengah ladang tebu. Diduga korban meninggal karena terjebak api dan menghirup asap pembakaran daun tebu kering yang dibakarnya sendiri. Personel gabungan dari polisi, TNI, Damkar, dan relawan BPBD mencari keberadaan Heri Budiono, warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang dilaporkan hilang. Heri tak kunjung pulang seusai pamit ke ladang tebu miliknya yang berada di desa Candi Mulyo, Kecamatan Dolopo, Minggu pagi kemarin. Pada Senin pagi, pihak keluarga pun melapor ke aparat desa Candi Mulyo dan kepolisian sektor Dolopo. Saat proses pencarian, tim SAR mendapati bekas ladang tebu yang terbakar. Tim SAR menduga korban tidak jauh dari tempat tersebut karena ditemukan sejumlah barang milik korban. Benar, tim SAR mendapati korban sudah tidak bernyawa di tengah ladang tebu. Pagi tadi keluarganya lapor ke desa, minta pendampingan untuk pencarian kakaknya. Karena dari kemarin tidak pulang. Aktivitasnya apa sih? Petani biasa, petani cuma kan tinggalnya nggak di sini. Jadi kurang tahu ya, maksudnya karena ada di Kebonsari, jadi kita nggak tahu aktivitas yang lain yang pas kemarin kan membakar kebun itu. Diduga sebelumnya korban membakar daun kering sisa panen di ladang tebu miliknya. Karena faktor angin, api merambat ke ladang milik warga lain. Korban yang mencoba memadamkan api diduga terjebak api dan menghirup kepulan asap hingga meninggal dunia. Aktivitas korban sebelum ditemukan keterangan dari istrinya memang pagi hari itu lahan tebunya sudah selesai ditebang. Dia berusaha membersihkan lahan bekas tebangan tebu itu dengan cara membakar ilalang-ilalang yang ada di sekitar. Tidak disengaja karena situasi alam, cuaca, ada angin merembet ke tebu milik warga sekitarnya. Sehingga dia berupaya dan berusaha memadamkan, namun keterbatasan kemampuan akhirnya tidak pulang. Istrinya melaporkan ke Polsek, kita datangi ke tempat bakaran, ditemukan beliau sudah meninggal dunia. Saat ditemukan, kondisi jenazah masih dalam kondisi utuh dan tidak terdapat luka yang serius. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, ratusan butir amunisi ditemukan di jalan tol ruas Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Amunisi dengan sejumlah ukuran tersebut kini diamankan polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ratusan butir amunisi ditemukan di dalam tas jinjing warna kuning di jalan tol ruas Madiun, Surabaya, kilometer 604A, Desa Gelonggong, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat pagi kemarin. Amunisi dengan sejumlah ukuran tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan jalan tol saat sedang bekerja di sekitar lokasi temuan. Saksi kemudian melapor ke petugas Jasa Marga, dilanjutkan ke PJR Jalan Tol dan Polres Madiun. Dari pemeriksaan yang dilakukan anggota Polres Madiun dan tim identifikasi, temuan tersebut diantaranya 113 butir amunisi jenis kaliber 7,6 mm,
40 butir amunisi kaliber 38 mm, 2 butir amunisi 38 NP, dan terdapat 1 buah borgol kecil. Pada saat itu ada petugas kebersihan dari jalan tol. Dia mencurigai adanya bungkusan tas berwarna kuning. Setelah dicek oleh petugas kebersihan jalan tol tersebut, ternyata di dalamnya terdapat amunisi. Kemudian petugas kebersihan tersebut menghubungi petugas dari jalan tol tersebut, dari Jasa Marga, kemudian dilaporkan ke PJR dan Polres Madiun. Polisi akan mencari rekaman CCTV yang ada di jalan tol. 2 orang saksi dari pihak jalan tol telah dimintai keterangan terkait temuan ini. Seluruh amunisi telah diamankan di Polres Madiun untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, motor roda 3 dengan 10 orang penumpang di Jember, Jawa Timur Sabtu sore terlibat kecelakaan dengan truk tronton. 3 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Inilah visual video amatir warga yang merekam detik-detik motor roda 3 terbakar setelah bertabrakan dengan truk tronton di jalur lintas selatan Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur, Sabtu sore. Warga di sekitar lokasi kecelakaan histeris karena beberapa penumpang motor roda 3 terlempar ke badan jalan dan motor terbakar. Peristiwa ini terjadi saat sepeda motor roda 3 yang dikemudikan Novan melaju kencang dari arah barat. Tiba-tiba oleng dan menabrak truk tronton yang dikemudikan Darul Arafat dari arah berlawanan. Awalnya kita jalan beriringan ya, cuma ya jauh juga sih, ya jauh antara 50-60 ya. Kebetulan dari depan ada Tosa berboncengan, larinya kenceng gitu. Tadinya mau sudah jalannya ke kanan terus, mau menghantam saya, terus tak belokkan ke kiri, saya selamat. Tahu-tahu saya lihat spion, udah kena mobil belakang ini. Setelah itu ya kita langsung lihat dari spion, kita langsung berhenti depan, kita mengambil teman kita, sudah jadi kayak gitu. Hingga Sabtu malam Satlantas Polres Jember belum bisa dikonfirmasi terkait penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan dari petugas kepolisian sektor Puger, Jember yang melakukan penanganan awal, jumlah korban meninggal mencapai 3 orang. 2 orang luka berat dan 5 orang mengalami luka ringan. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi warga Kota Malang membentangkan bendera sepanjang 80 meter di pinggir Sungai Berantas sebagai pesan untuk tetap menjaga kelestarian sungai. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Momen bulan kemerdekaan menjadi berkah tersendiri bagi pemilik jasa sewa kostum di Kediri. Pasalnya permintaan jasa sewa kostum meningkat drastis untuk dipakai kegiatan Karnaval Kemerdekaan. Sejumlah warga ini memilih kostum adat di Sanggar Kembang Sore, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mereka memilih busana adat untuk dipakai kegiatan karnaval saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Sang pemilik mengaku momen bulan kemerdekaan kali ini jasa sewa kostum karnaval meningkat drastis jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dalam satu harinya, ada 20 lebih pelanggan yang datang untuk menyewa ratusan kostum miliknya. Para penyewa mayoritas mencari kostum unik seperti mahkota, selendang, hingga busana adat daerah. Para penyewa itu datang dari berbagai daerah kota besar seperti Surabaya, Jogja, hingga Jakarta. Tingginya permintaan kostum ini menjadi berkah tersendiri bagi pemilik usaha sewa kostum karnaval. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantonginya hanya dalam sekali momen kemerdekaan. Alhamdulillah, dengan
kegiatan bulan Agustus ini kami bisa mendapatkan omset yang meningkat dari sebelumnya. Sementara itu, salah satu pelanggan mengaku mencari busana adat khas Papua untuk memeriahkan kegiatan Hari Kemerdekaan di lingkungannya. Warga Kediri itu sering menyewa kostum adat di tempat ini karena memiliki beraneka ragam kostum adat. Saya sering, setiap kali ada event, ada acara, selalu tujuannya ke sini. Alasannya apa, Bu? Lengkap atau? Ya, sini lengkap, pilihannya banyak, bisa di mix-match gitu ya, diset-setkan gitu. Jadi nggak berpakem dan ya senang aja pilihannya banyak. Meski permintaan tinggi, namun sang pemilik tidak menaikkan harga sewa kostum. Mereka membandrol mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp350.000 tergantung jenis busananya. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, sejumlah warga di Kota Madiun, Jawa Timur menggelar lomba panjat pohon pisang sampai lomba lari mundur untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dalam perlombaan ini, panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik, mulai dari sembako dan 2 ekor kambing. Warga RW 06 Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, menggelar lomba panjat pohon pisang di areal persawahan. Lomba panjat pohon pisang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, yang diikuti oleh peserta dari kalangan anak dan remaja. Meski mengalami kesulitan saat memanjat pohon pisang, namun peserta tidak mau menyerah. Dengan sejumlah strategi, peserta pun bisa mencapai puncak dan mengambil hadiah. Ini tadi ikut lomba panjat debok, panjat pohon pisang. Iya. Seru gak ini? Seru. Ini untuk apa sih ini? Lomba ini? 17-an. 17 Agustus ya? Iya. Tadi krunya ada berapa tadi? 4. Ada 4. Iya. Licin nggak Mas? Licin. Kesulitannya sendiri apa? Licin kena lumpur. Terus hadiahnya apa aja Mas? Baju, minyak goreng, beras, payung, udah. Panitia telah mempersiapkan sejumlah hadiah menarik bagi peserta pemenang lomba. Di antaranya ada 2 ekor kambing, bingkisan sembako, serta uang tunai. Selain panjat pohon pisang, ada sejumlah perlombaan lain yang tidak kalah seru. Di antaranya lomba menangkap ikan lele dan lomba lari mundur di sawah berlumpur. Antusias warga sendiri gimana? Syukur alhamdulillah untuk antusias dari para warga sangat mendukung sekali untuk acara yang digelar tiap tahun ini, Mas. Ini bebas aja untuk peserta. Khusus untuk peserta dikhususkan untuk RW 06 karena yang punya hajat RW 06 ini. Ada sekitar berapa Mas di RW? Kurang lebih ada 1.500 jiwa. Adanya beragam perlombaan ini, masyarakat setempat diharapkan bisa saling menjaga silaturahmi, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta selalu menjaga jiwa nasionalisme. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, petani hingga santri di Kota Kediri menggelar upacara bersama. Kegiatan itu diharapkan bisa meningkatkan persatuan dan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat. Laporan pemimpin upacara. Para santri ini mengikuti kegiatan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 di kawasan Burengan, Kota Kediri. Dengan memakai busana kesehariannya, mereka nampak khidmat mengikuti upacara hingga selesai. Upacara itu dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan yang telah gugur berjuang demi bangsa dan negara. Dalam kegiatan itu, panitia mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari anggota silat, petani, hingga santri. Hal itu dilakukan agar kedepannya masyarakat Kota Kediri terus meningkatkan persatuan dan kesejahteraan bersama. Ini tujuannya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Agar masyarakat di Kota Kediri, terutama yang nggak pernah upacara, kita ajak
berlatih juga ikut memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Pesertanya dari mana saja? Kita mengundang di seluruh elemen, ada petani, ada pemulung, ada linmas, bahkan ada perguruan-perguruan silat, agar yang tercipta kita untuk meningkatkan persatuan itu. Sementara itu, salah satu petani mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan upacara Hari Kemerdekaan itu. Mereka berharap pada Hari Kemerdekaan ini agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi ekonomi para petani. Ya, supaya dari petani ada kesejahteraan lah, semua kebutuhan petani diperhatikan pemerintah, terutama di pupuk, terus dari hasil supaya di waktu panen tidak merosot harganya, cuma itu dari petani. Selain upacara, nantinya panitia juga akan mengajak masyarakat untuk mengikuti berbagai lomba mulai dari panjat pinang hingga permainan zaman dahulu. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, warga Kota Malang membentangkan bendera sepanjang 80 meter di pinggir Sungai Brantas. Bendera di pinggir sungai ini sekaligus membawa pesan untuk tetap menjaga kelestarian sungai. Sebelum dibentangkan di pinggir Sungai Brantas, bendera merah putih sepanjang 80 meter, ini terlebih dulu diarak warga di sepanjang Jalan Maijen Panjaitan, Kota Malang. Setelah tiba di pinggir Sungai Brantas, dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, bendera merah putih ini lalu dibentangkan. 100 lebih warga terlibat dalam perayaan HUT RI di pinggir Sungai Brantas ini. Ibu-ibu juga terlihat mengenakan kebaya dalam membentangkan bendera. Perayaan Hari Kemerdekaan di pinggir Sungai Brantas ini merupakan yang kedua kalinya digelar. Menurut penyelenggara, peringatan Hari Kemerdekaan di Sungai Brantas ini juga sebagai pengingat kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian Sungai Brantas. Hari tahun kedua ya, setelah tahun lalu kita membentangkan 78 dan kita tambah 1 meter lagi menjadi 80 meter membentangkan bendera di Kali Brantas. Salah satunya adalah bahwa ini kegiatan yang mengajak kepada masyarakat semuanya untuk meningkatkan pelestarian Sungai Brantas. Brantas ya sebagai salah satu sungai yang melintasi 14 kota kabupaten di Jawa Timur. Dengan memusatkan kegiatan di Sungai Brantas, mereka berharap warga kembali peduli pada Sungai Brantas dan menjadikan wajah Sungai Brantas menjadi lebih bersih. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun Minggu pagi menggelar upacara pengibaran bendera merah putih pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pada momentum ini PSHT berkomitmen untuk selalu menjaga 4 pilar bangsa. Upacara pengibaran bendera merah putih ini diikuti oleh ratusan pesilat, pasukan pengaman Trate atau PAMTER, serta sejumlah pengurus Persaudaraan Setiahati Minggu pagi di halaman Krida Satria Tama Padepokan Jalan Merak nomor 10, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangguharjo, Kota Madiun. Upacara tersebut merupakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pada momentum perayaan kemerdekaan ini, Persaudaraan Setiahati Trate menyatakan siap menjaga 4 pilar bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Trate memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 bangsa Indonesia. Ini adalah nyata bahwa identik dengan perjuangan. Desa Trate adalah salah satu penerus bangsa yang dilahirkan oleh saudara atau leluhur kami, Eyang Harjo Utomo, adalah salah satu patriot, salah satu pendiri pejuang yang menanamkan pada kita semua warga Desa Trate dididik menjadi seorang pejuang, patriot, lembah manah, dan bisa membawa melalui didikan Desa Trate nanti Desa Trate ke depan menjadi teladan
perukun, pemersatu bangsa. Usai pengibaran bendera, sejumlah pesilat PSHT juga unjuk kebolehan dengan mempraktekkan gerakan silat atau seni bela diri yang merupakan salah satu seni bela khasanah kebudayaan Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Ratusan pesilat di Kota Madiun, Jawa Timur yang tergabung dalam perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Minggu pagi menggelar upacara pengibaran bendera. Pengasuh persaudaraan ini mengajak agar generasi bangsa dapat meneladani pengorbanan pejuang kemerdekaan. Upacara pengibaran bendera yang digelar di halaman Padepokan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Kota Madiun, Jawa Timur ini diikuti oleh ratusan pesilat dan pengurus perguruan silat yang populer disingkat PSHWTM. Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Agus Wiono Santoso ambil bagian dengan menjadi pembina upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih. Pada momentum peringatan kemerdekaan tahun ini, pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda mengajak agar generasi muda dapat meneladani pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Adapun tujuan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda itu mengadakan kegiatan acara yaitu upacara peringatan 17 Agustus agar kita generasi muda itu bisa mengenang jasa-jasa pahlawan yang mana telah gugur membela, mempertahankan juga untuk memerdekakan bangsa ini. Sehingga ini perlu dicontoh untuk generasi sekarang. Kalau dulu itu ya berlumuran darah, enggak nyawa, dan itu diserahkan demi negeri ini. Seperti itu. Jadi nanti biar dicontoh oleh saudara kita semua dengan tulus, ikhlas, itu memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negeri ini. Upacara pengibaran bendera ini juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar anggota perguruan silat di bawah naungan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara prajurit Yuan Armet 12 Kostrat bersama warga di Malang, Jawa Timur menggelar upacara bendera dengan membentangkan bendera raksasa. Upacara pengibaran bendera oleh prajurit Yuan Armet 12 Kostrat bersama warga dan pelajar ini digelar di lapangan Margo Mulyo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu pagi. Selain menggelar upacara, para prajurit Yuan Armet 12 bersama warga juga membentangkan bendera raksasa berukuran 50 x 25 meter. Upacara dan pembentangan bendera raksasa ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Momentum ini kami ingin mengajak seluruh masyarakat, mari kita bentangkan bendera merah putih raksasa sebagai simbol kecintaan kita kepada tanah air, sebagai simbol kecintaan kita pada para pahlawan. Terima kasih, semoga ini akan menjadikan momentum yang baik bagi kita untuk tetap mencintai bangsa ini, untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Upacara dan pembentangan bendera merah putih ini sekaligus untuk meneguhkan semangat persatuan, memupuk rasa nasionalisme, serta mempererat komunikasi antara TNI dan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.